Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi. Perkenalkan, nama saya Hafid Agus Ananto dengan NIM 0555082256 dari Binaj. Di sini saya akan menjelaskan terkait proses lahirnya Pancasila dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Lanjut ke slide berikutnya. Sidang pertama BPPKI mulai bekerja pada tanggal 28 Mei 1945, di mana pada hari itu dilakukan upacara pembukaan. Setelah upacara pembukaan dilaksanakan pada keesokan harinya, tanggal 29 Mei 1945 dengan sidang pertama itu. Sidang ini terbagi menjadi dua kloter dengan 12 pembicara yang mengutarakan gagasan mereka tentang dasar hukum negara Indonesia. Untuk kloter pertama dilaksanakan pada jam 11 sampai jam 1. Beranggotakan 7 orang yang terdiri dari Muhammad Yamin, Margono, Sosrodiningrat, Soemitro, Wiranatakusuma, Wirjoningrat, dan Surjo. Lalu di sidang kedua BPPKI, sidang ini dimulai pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Rincian sidang BPPKI tersebut dapat dilihat dari penjabaran berikut sesuai kolom. Ya, ini bisa dilihat beberapa rincian sidang BPPKI dari tanggal 10 Juli sampai yang terakhir tanggal 18 Juli. Ya, kita lanjut. Lalu dari sidang kedua ini telah berhasil menghasilkan beberapa rumusan, yaitu Rancangan Undang-Undang Dasar, Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Pernyataan Kemerdekaan. Hal tersebut menjadi tanda setelah selesainya tugas BPPKI dan kemudian badan ini resmi dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah dan BPPKI dibubarkan, nah untuk selanjutnya yaitu pembentukan Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang biasa disebut dengan PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di Vietnam dengan mendatangkan Dr. Rajiman Soekarno dan Hatta. Badan ini bertugas untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Terbentuknya badan ini bertujuan melanjutkan pekerjaan dari BPPKI, yakni mengurus perpindahan kekuasaan dari pihak Jepang ke Indonesia, serta mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia. Lalu badan ini diketuai oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakilnya. Ya, jadi untuk ketua pertama itu Soekarno dan wakil pertamanya yaitu Muhammad Hatta. Dan anggota ini terdiri dari 19 orang, yaitu 11 orang Jawa, 2 orang Sumatera, 2 orang Sulawesi, 1 orang Maluku, 1 orang Kalimantan, 1 orang Nusa Tenggara, dan 1 orang Tionghoa. Lalu anggota tersebut ditambah dengan 1 orang penasihat serta 5 anggota. Jadi kurang lebihnya 25 anggota ya teman-teman. Setelah itu badan ini tidak dapat langsung karena tidaklah dapat langsung bekerja karena beberapa peristiwa yang terjadi pada saat itu. Para golongan muda mendesak untuk segera kemerdekaan Indonesia yang awalnya rapat PKI dijadwalkan pada tanggal 16 Agustus batal dikarenakan adanya peristiwa Rengas Dengklok pada saat itu. Sebuah pengamanan Soekarno dan Hatta oleh para pemuda dari pengaruh Jepang. Setelah mencapai kesepakatan dengan para pemuda, lalu Soekarno dan Hatta diperbolehkan kembali ke Jakarta. Lalu keesokan harinya kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Nah, hingga saat ini tanggal 17 Agustus masih diperingati sebagai hari lahirnya atau hari merdekanya negara Indonesia, Republik Indonesia ini. Oke, dari penjabaran tadi cukup di sini pertemuan saya. Apabila kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next time.